Orang yang ngibul-ngibul gini masih aja, padahal dia ngaku sendiri loh, tidak ada orang yang bilang dia ngibul, dia ngaku sendiri. Hanya bedanya dia bilang ngibul itu beda dengan bohong, itu aja. Nah kok ya TV-TV seneng banget ngundang dia, apa untuk mengejar rating supaya seru dengan orang yang tukang ngibul gini, masih percaya karena dia sendiri udah ngaku. Kita nggak perlu menuduh, tetapi ngaku sendiri, dan itu terekam jejaknya, jejak digitalnya terekam. Teman-teman Siwur TV, pemirsa Siwur TV, tetap sehat, tetap semangat. Kali ini saya mau bicara mengenai atau sharing mengenai seseorang yang namanya Om RG. Wah, keren ya, Om RG. Dia ini memang selalu diundang, baik itu di televisi atau di kanal-kanal YouTube, ya, selalu diundang. Tetapi ada satu hal di mana begitu kita melihat rekaman-rekaman YouTube yang lama, acara ILC, di sini saya mulai bingung bahwa dia pernah mengutarakan sesuatu di mana dia ditegur oleh Karni Ilyas sebagai presiden ILC, dan dia mengatakan bahwa dia itu ngibul, tetapi ngibul itu bohong, berbeda dengan bohong. Lucu banget nih orang. Jadi dia katakan bahwa pada saat acara itu pun dia lagi ngibul, tetapi ngibul itu berbeda dengan berbohong atau bohong. Ini seorang akademisi ya bisa berbicara seperti ini. Bagi saya bukan ini saja masalahnya, tetapi masalahnya setelah 2019 itu terus dia terus diundang-undang terus. Saya nggak ngerti ya, stasiun TV, kanal-kanal YouTube tidak pernah lihat ya sejarah itu, bahwa orang ini suka ngibul, tapi bagi dia ngibul beda sama bohong. Kenapa ILC itu oposisi? Karena saya hanya bisa menyalurkan pikiran oposan saya melalui ILC. Jadi saya anggap ILC adalah saluran oposisi saya. Di acara ALC TV One yang bertajuk mengenai tepatkah hoax dibasmi dengan UU anti terorisme tahun 2019, disitulah Rocky Gerung ditegur oleh yang namanya Karni Ilyas bahwa ILC itu adalah TV atau acara oposisi. Tapi gara-gara Anda bicara, ILC anggap orang oposisi. Kenapa Anda bilang lagi bahwa ILC tempat Anda berbohong? Terus berkembang. Kelihatan sih dia gagap ya, si Om RG ini gagap karena mendadak diserang oleh Karni Ilyas. Pada saat dia akhirnya terdesak oleh kata-kata atau oleh teguran Karni Ilyas, dia akhirnya terucap bahwa dia itu lagi ngibul. Saya nggak bilang berbohong, tempat saya ngibul. Lain dengan berbohong. Sekarang juga saya lagi ngibul. Tapi bagi dia, ngibul itu beda dengan bohong. Bahkan Profesor Renald Kasali yang ada di situ sampai geleng-geleng kepala dan bilang, berarti selama ini saya ngomong sama orang tukang ngibul gitu kan, kira-kira. Itu sih. Nah, saya balik ke pembukaan saya yang tadi, bahwa kok ya orang yang ngibul-ngibul gini masih aja, padahal dia ngaku sendiri loh, tidak ada orang yang bilang dia ngibul, dia ngaku sendiri. Hanya bedanya dia bilang ngibul itu beda dengan bohong, itu aja. Nah kok ya TV-TV seneng banget ngundang dia, apa untuk mengejar rating supaya seru dengan orang yang tukang ngibul gini, masih percaya karena dia sendiri udah ngaku. Kita nggak perlu menuduh, tetapi ngaku sendiri, dan itu terekam jejaknya, jejak digitalnya terekam. Bagaimana mungkin kalian nih TV-TV, media-media, kanal-kanal YouTube masih mengundang orang yang suka ngibul? Ya berarti berita kalian ngibul,
Kan bisa begitu nantinya. Meskipun saya nggak tahu apa yang diomongin juga masih ngibul atau tidak, karena kita udah nggak ngerti lagi mana yang nggak ngibul, mana yang ngibul, mana yang bohong, mana yang nggak bohong. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ngibul itu adalah diambil dari kata kibul, ya, suku katanya kibul, yang artinya selain tipu atau bohong. Jadi kalau kita mengibul atau kita ngibul, itu sama saja kita membohong, berbohong. Itu ada di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau ada orang sekelas akademisi ini bicara mengenai ngibul dan bohong itu berbeda, kita bisa tahu mutunya seperti apa. Gak usah kita sebut. Bener, Profesor Renald Kasali, dia suruh baca, dia suruh baca dan baca. Jadi jangan asal ngomong, referensinya dibaca. Nah, orang ini nggak pernah baca referensi, jangan. Karena dia kan mesti, kalau dia sudah berniat membicarakan sesuatu tentang ngibul beda dengan bohong, dia mesti lihat dulu referensinya dari mana. Yaitu salah satunya ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu di situ jelas ada bahwa yang namanya ngibul sama dengan bohong. Ada itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lihat mutunya Om RG ini seperti apa. Masih mau mengundang-undang dia? Saya sih lucu aja kalau masih ada ya yang mau ngundang dia, kecuali ya memang benci sama Pak Jokowi dan pemerintahannya. Ya pastilah, karena orang ini termasuk yang pembenci pemerintahan Pak Jokowi. Demikian teman-teman pemirsa Siwur TV, video singkat saya mengenai Om RJ ini. Jadi kita bisa tahu ya mutu-mutu daripada media TV atau kanal-kanal YouTube yang masih mengundang orang ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan dia ngibul, kapan dia nggak ngibul. Karena di acara ILC aja, acara ini kan sudah tersebar luas ke seluruh Indonesia pada saat itu, dia masih bilang bahwa saya aja sekarang ngibul. Nah, jadi kapan kita tahu dia nggak ngibul? Kapan kita tahu dia serius? Jadi kalau masih ada, ya kalau masih ada yang undang-undang, ya kita nggak tahu mutunya tuh ya seperti apa. Apa karena cuman mengejar rating dan lain-lain, saya nggak ngerti. Itu sih dari saya, supaya kita jangan lupa dengan sejarah, jangan lupa dengan kelakuan, karena itu sudah terekam oleh jejak digital. Terima kasih teman-teman Siwur TV sudah mau menonton video saya. Saya Suara Ubud pamit.